Apa soal artinya ada komen yang hanya kebutuhan konten atau apapun, nggak apa-apa. Yang penting kita berjalan dengan niat baik dan kita mencari rejeki dengan cara apapun, yang penting halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Saat ini saya berada di rumahnya kerabat saya, di rumahnya CS saya, Mas Dika. Ini rumah beliau dan ini kita berada di balkon ya Mas Dika ya. Dulu pernah kita posting juga. Nah, kita lihat di hadapan kita ini cabai rawit jenis hijau yang varietas apa Mas Dika? Sonar Pak, dari kapal terbang. Kapal terbang ya, yang sonar ya. Nah, kita berulang kali sering menjelaskan ya Mas Dika bahwa salah satu tipe cabai rawit yang sangat mudah untuk ditanam itu adalah cabai rawit hijau yang jenis hijau gini. Ini adalah Fonar. Untuk perawatannya mudah ya. Ini berapa banyak jumlahnya Mas Dika? Ada 160 batang untuk sonar. 160 batang untuk sonar. Bisa kita lihat ke sini. Bisa lihat ke sini. Ini sebelum ngobrol lebih jauh, karena buahnya warnanya hijau, jadi tidak terlalu jelas ya. Agak ini dengan daun ya Mas Dika ya. Oke, jadi ini sebenarnya lebat banget buah-buahnya dan penataannya saya lihat ini yang sekarang seperti pagar mengelilingi balkon ya Mas Dika. Untuk pembatas ya Pak ya. Untuk pembatas. Jadi ini lumayan banyak dan sangat lebat. Saya senang sekali ngelihatnya bahwa cabai jenis hijau ini sangat mudah dibanding nanam yang lain. Nanti kita bahas yang jenis lainnya ya, yang agak lumayan riskan ya Mas Dika. Ada ori yang riskannya. Oke Mas Dika, mungkin yang sekarang lebih penting dibahas adalah apa pupuk yang cocok yang Mas Dika lakukan hingga buahnya lebat seperti ini yang digunakan untuk fase generatif ini. Kalau untuk generatif biasa saya pakai itu magnesium, MKP, sama kalsium, pastilah kalsiumnya. Satu lagi itu kocor Pak. Untuk 1 minggu kocor, 1 minggu spray. Gitu. Untuk dosisnya? Kalau untuk dosis per 20 liter air itu pakai MKP 2 sendok, magnesium 1 sendok, pakai Ultradap 1 sendok. Nanti bisa dipraktekkan lah supaya lebih jelas ya seperti itu. Jadi pemirsa, bahwa untuk pengocoran atau pemupukan di fase generatif ini caranya adalah dikocor dan di spray, semprot per minggu sekali. Oke. Pupuknya itu adalah ada Ultradap, MKP sama magnesium. 3 ini minggu ini dikocor, minggu berikutnya disemprotkan. Jadi seperti itu. Untuk dipraktekkan yang paling utama dalam pemupukan fase generatif ini apa aja yang digunakan? Silahkan Mas Dika. Ada MKP Pak, itu masa pembuahannya. MKP ya, ya ini di masa pembuahan. Magnesium. Untuk membantu pakai ini juga Ultradap. Jadi fosfat juga. Untuk dosisnya berapa? Kalau untuk MKP saya biasa pakai per 20 liter, ini kan 2 sendok. Ini 20 liter ya? 20 liter. Oke. Nanti yang ini 1 satu. Oh, jadi yang 2 liter apa yang 2 sendok MKP? Aplikasinya dikocor apa disiram? 1 minggu dikocor, 1 minggu disemprot. Oh, jadi bergantian. Minggu ini kocor, minggu berikutnya disemprot. Oh, gitu. MKP 2, magnesium 1, kemudian Ultradap 1. Dicampur dengan 20 liter air. Oke. Ini untuk MPK-nya udah ditentukan sudah 3 minggu yang lalu. Oh gitu. Ini rutin MKP aja nih. MKP, NPK udah nggak digunakan lagi setelah begini. Ini pemirsa, tanamannya sangat subur, buahnya juga sangat banyak. Dan saya selalu sampaikan bahwa memang untuk jenis cabai rawit hijau ini lebih mudah ya Mas Dika ya, lebih tahan. Nanti akan ada satu video lagi di sini yang Ori 212 memang sangat berbeda. Jadi perawatannya cukup membuat kita agak ini juga ya,
Dia sangat sensitif sekali kalau untuk yang jenis itu. Jadi, nah cara aplikasinya seperti ini. Satu pohon satu cup ini 150 milian. 150 sampai 200 ya. Iya. Oke. Jadi dikasih 1 gelas dengan cara dikocor. Minggu ini dikocor, minggu depan disemprotkan. Jadi makanya buahnya sangat lebat seperti ini. Mendingan di spray kalau lebih irit pupuknya. Oh, kalau di spray itu lebih irit ya Mas Dika ya? Per 15 atau 16 cm itu bisa 1 sendok. Gitu ya. Tapi justru dengan di spray malah lebih irit. Ini kita bisa lihat pemirsa sambil Mas Dika mengerjakan pengocoran. Ini tanamannya sangat subur, jadi penataannya ini di bagian pinggir balkon. Oke, sambil nunggu Mas Dika ngocor, kita lihat dulu. Jadi di pinggiran balkon ini ke sampingnya 3 polybag ya Mas Dika. 3 polybag. Jadi kayak pagar gitu. Ini luar biasa. Sangat indah dan sangat subur. Buahnya juga sangat lebat. Seperti ini. Ini jumlahnya ada 160 pohon. Tapi kelihatannya sangat banyak sekali. Nah, jadi itulah cara untuk pemupukan di fase generatif yang sudah biasa dilakukan Mas Dika untuk melebatkan buah. Oh iya Mas Dika, varietasnya apa tadi saya lupa? Sonar, Pak. Sonar. Jadi ini varietasnya Sonar dari kapal terbang, jenis cabai rawit hijau dan buahnya cukup lebat. Nah, ini contohnya. Buah semua nih, Pak. Iya, jadi lebat sekali memang, saya akui. Hanya karena warnanya hijau, tidak kelihatan ya Mas Dika ya? Iya. Ini 8 cabang ya, Pak. Satu pohon 8 cabang ya. Ini video sebelumnya kan udah kita posting ketika potong pucuk. Ya, ketika potong pucuk bulan yang lalu dan sekarang udah seperti ini. Nanti kita lampirkan di deskripsi video yang waktu potong pucuk itu Mas Dika, supaya pemirsa ingat. Nah, kemudian untuk pengendalian hama penyakitnya Mas Dika, di fase sekarang apa yang paling utama? Pakai Samit, Pak. Samit ya, tetap untuk kutu-kutu itu. Untuk nicknya itu Abamectin. Abamectin dengan Samit, jadi untuk mengendalikan kutu-kutuan ya. Apidor, imidakloropid juga digunakan ya. Jadi tetap sampai ukuran udah berbuah seperti ini pun masalah keriting yang masih terus mengganggu ya. Kalau kurang sekali-sekali itu pakai kuraton untuk lalat buah. Lalat buah juga ada ya. Oke. Jadi yang jelas mungkin di sini yang kita pertegas adalah pupuk fase generatif sehingga buah ini sampai lebat seperti ini. Luar biasa. Mudah-mudahan sih dalam videonya buahnya ini jelas. Kalau kita bisa ngelihat langsung seperti ini. Cuma mungkin di video agak samar dengan warna daun. Padahal ini buah sangat lebat sekali. Ini saya sangat senang melihatnya. Total berapa Mas Dika? 160 batang, Pak. 160 batang. Seperti biasa pemirsa, kita bukan hanya untuk kepentingan konten. Jadi boleh dibilang grup di saya ini ada beberapa, ada Mas Dika, ada Kang Imi yang selalu nanam cabai di balkon di polybag ini. Ketika sudah berbuah ini pasti diambil oleh toko Selma Farm dengan harga seperti biasa 30.000 per polybag. Ini udah layak kita jual karena buahnya udah lebat. Iya. Hari ini langsung diangkut juga Mas Dika. Siap. 160 polybag kali 30. 4, berapa? Pokoknya kalikan sendiri. 160 pohon kali 30.000. Deal? Oke. Makasih banyak. Tidak hanya sekedar konten bahwa ini seperti biasa diambil oleh Selma Farm dan hari ini juga nanti akan kita angkut. Nah, ini bukan kontes, ini real, Pak. Ya. Emang setiap penanaman saya sama Kang Imi itu pasti diambil Bapak. Oke, nggak apa-apa. Soal artinya ada komen yang hanya kebutuhan konten atau apapun, nggak apa-apa. Yang penting kita berjalan dengan niat baik
dan kita mencari rezeki dengan cara apapun yang penting halal. Oke? Oke. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung diturunkan dan dimuat ke mobil, meluncur ke toko Selma Farm. Langsung muat Mas Dika? Langsung Pak. Siap. Oke. Siap meluncur.